ها قد تنام حلمكم من مثلكم قد حاز من دنياه حفظا للكتاب بثوا مدامع فرحكم يا فخركم أنتم شعاع الشمس إن حل الغياب ها قد تنام حلمكم من مثلكم قد حاز من دنياه حفظا للكتاب بثوا مدامع فرحكم يا فخركم أنتم شعاع الشمس إن حل الغياب فلتخبروا من بعدكم من زاركم أن العطايا حفظ أين واكتساب فمبارك طبتم وطاب غراسكم. Pendidikan luar sekolah berdiri dengan falsafah yang kuat, bukan hanya sekedar berdiri tanpa adanya pemikiran dan konsep yang matang, penuh dengan strategi, sistem, konsep, dan cita-cita yang jelas, sehingga apa yang dilaksanakan mempunyai hasil tujuan yang jelas pula, tidak asal-asalan dalam pelaksanaannya. Filsafat pendidikan merupakan suatu aktivitas yang teratur, yang menjadikan filsafat itu sebagai jalan mengatur, menyelaraskan, dan memadukan proses pendidikan. Filsafat pendidikan dapat diartikan juga upaya mengembangkan potensi-potensi manusia peserta didik, baik potensi fisik, potensi cipta, rasa, maupun karsanya, agar potensi itu menjadi nyata dan dapat berfungsi dalam perjalanan hidupnya. Jadi, filsafat pendidikan yaitu suatu sistem yang mengatur dan menentukan teori dan praktek pelaksanaan pendidikan yang berdiri di atas landasan dan dicapai oleh filsafat hidup bangsa, yaitu Pancasila, dalam usaha merealisasikan cita-cita bangsa dan negara Indonesia. Aliran-aliran filsafat yang mendasari pendidikan luar sekolah. Yang pertama, aliran filsafat idealisme. Yang kedua, aliran filsafat realisme. Yang ketiga, aliran filsafat pragmatisme. Yang keempat, aliran filsafat eksistensisme. Yang kelima, aliran filsafat progresivisme. Aliran filsafat idealisme yaitu aliran filsafat yang berpendapat bahwa pengetahuan itu tidak lain daripada kejadian dalam jiwa manusia, sedangkan kenyataan yang diketahui manusia itu terletak di luarnya. Konsep filsafat menurut aliran idealisme yang pertama, metafisika idealisme. Yang kedua, humanologi idealisme. Yang ketiga, epistemologi idealisme. Metafisika idealisme yaitu secara absolut kenyataan yang sebenarnya spiritual dan rohania, sedangkan secara kritis yaitu adanya kenyataan yang bersifat fisik dan rohania, tetapi kenyataan rohania yang lebih dapat berperan. Humanologi idealisme yaitu jiwa dikaruniai kemampuan berpikir yang dapat menyebabkan adanya kemampuan untuk memilih. Epistemologi idealisme yaitu pengetahuan yang benar diperoleh melalui intuisi dan pengingatan kembali melalui berpikir. Aksiologi idealisme yaitu kehidupan manusia diatur oleh kewajiban-kewajiban moral yang diturunkan dari pendapat. Dalam hubungannya dengan pendidikan luar sekolah, idealisme memberi sumbangan yang besar terhadap perkembangan filsafat pendidikan. Kaum idealis percaya bahwa anak merupakan bagian dari alam spiritual yang memiliki pembawaan spiritual sesuai potensialitasnya. Oleh karena itu, pendidikan harus mengajarkan hubungan antara anak dengan bagian alam spiritual. Pendidikan harus menekankan kesesuaian batin antara anak dan alam semesta. Menurut Power 1982, implikasi filsafat pendidikan idealisme adalah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan, yaitu untuk membentuk karakter
mengembangkan bakat atau kemampuan dasar, serta kebaikan sosial. Yang kedua, kurikulum, yaitu pendidikan liberal untuk pengembangan kemampuan dan pendidikan praktis untuk memperoleh pekerjaan. Yang ketiga, metode, yaitu diutamakan metode dialektika, tetapi metode lain yang efektif dapat dimanfaatkan. Yang keempat, peserta didik bebas untuk mengembangkan kepribadian, bakat, dan kemampuan dasarnya. Yang kelima, pendidik bertanggung jawab dalam menciptakan lingkungan pendidikan melalui kerjasama dengan alam. Aliran filsafat realisme, yaitu pengetahuan manusia itu adalah gambaran yang baik dan tepat dari kebenaran. Konsep filsafat menurut aliran realisme, yaitu yang pertama, metafisika realisme, yang kedua, humanologi realisme, yang ketiga, epistemologi realisme, yang keempat, aksiologi realisme. Yang pertama, metafisika realisme, yaitu kenyataan yang sebenarnya hanyalah kenyataan fisik, kenyataan material dan imaterial, dan kenyataan yang terbentuk dari berbagai kenyataan. Humanologi realisme yaitu hakikat manusia terletak pada apa yang dapat dikerjakan. Jiwa merupakan sebuah organisme kompleks yang mempunyai kemampuan berpikir. Epistemologi realisme yaitu kenyataan hadir dengan sendirinya, tidak tergantung pada pengetahuan dan gagasan manusia, dan kenyataan dapat diketahui oleh pikiran. Aksiologi realisme yaitu tingkah laku manusia diatur oleh hukum-hukum alam yang diperoleh melalui ilmu, dan pada taraf yang lebih rendah diatur oleh kebiasaan-kebiasaan atau adat istiadat yang telah teruji dalam kehidupan. Aliran filsafat pragmatisme, aliran filsafat yang berpandangan bahwa kriteria kebenaran sesuatu ialah apakah sesuatu itu memiliki kegunaan bagi kehidupan nyata. Oleh sebab itu, kebenaran sifatnya menjadi relatif, tidak mutlak. Tokoh-tokoh pragmatisme. Yang pertama, Charles-Sandre Peirre tahun 1839. Yang kedua, John Dewey tahun 1859. Yang ketiga, William James. Prinsip-prinsip pragmatisme. Yang pertama, kebenaran bersifat relatif. Yang kedua, kebenaran ditentukan oleh konsekuensinya. Yang ketiga, pengetahuan diperoleh melalui pengalaman. Yang keempat, pendidikan harus berorientasi pada praktek. Aliran filsafat eksistensialisme, yaitu aliran filsafat yang fokus pada keberadaban manusia. Aliran ini berpendapat bahwa manusia bebas untuk menentukan nasibnya sendiri dan bertanggung jawab atas pilihan-pilihannya. Prinsip-prinsip eksistensialisme. Yang pertama, eksistensi mendahului esensi. Yang kedua, manusia bebas. Yang ketiga, manusia bertanggung jawab atas pilihannya. Yang keempat, manusia adalah makhluk terasing. Yang kelima, manusia harus menciptakan makna hidup. Aliran filsafat progresivisme, yaitu aliran filsafat pendidikan yang menekankan pada perubahan dan kemajuan. Aliran ini juga berpendapat bahwa dunia selalu berubah, sehingga pendidikan harus mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi perubahan tersebut. Tokoh aliran progresivisme yaitu yang pertama, John Dewey, yang kedua, William James, yang ketiga, George
Yang keempat, Maria Montessori. Yang kelima, Jean Piaget. Prinsip-prinsip aliran progresivisme. Yang pertama, dunia selalu berubah, sehingga pendidikan harus mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi perubahan tersebut. Yang kedua, pendidikan harus dipusatkan pada peserta didik, bukan pada guru atau materi pelajaran. Yang ketiga, peserta didik harus aktif dalam pembelajaran dan didorong untuk mengembangkan potensinya secara maksimal. Teori-teori perkembangan peserta didik. Yang pertama, teori psikologi. Yang kedua, teori sosiologi. Yang ketiga, teori antropologi. Yang keempat, teori komunikasi. Yang kelima, teori ekonomi. Yang keenam, teori andragogi. Teori psikologi yaitu studi yang menginvestigasi bagaimana pemikiran, perasaan, dan perilaku individu dipengaruhi oleh kehadiran orang lain, baik aktual maupun imajinatif. Teori sosiologi yaitu ilmu yang mempelajari masyarakat, perilaku dari masyarakat, dan perilaku sosial yang ada, serta mengamati perilaku kelompok dengan seiring berjalannya waktu. Teori antropologi yaitu ilmu yang mempelajari manusia agar lebih memahami dan mengapresiasi manusia. Teori komunikasi yaitu suatu proses di mana seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Teori ekonomi yaitu ilmu yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Teori andragogi yaitu proses untuk melibatkan peserta didik ke dalam suatu struktur pengalaman belajar. Demikianlah pembahasan kali ini, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua.